Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak semua kita belajar dengan penuh semangat. Apakah anak-anak punya hewan peliharaan? Apa nih hewan peliharaan anak-anak? Mungkin ada kucing, ayam, ikan, peliharaan burung, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberikannya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam kecoklatan itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang peliharaan Dayu, yaitu si mungil, yaitu si kucing ya, anak-anak ya. Nah, di sini Dayu memelihara kucing dengan baik, dengan cara memberi makanan dan minuman, lalu membersihkan kotorannya, membersihkan tempat tidurnya atau keranjang tidurnya. Nah, ini adalah kewajiban si Dayu ketika dia memelihara hewan ya anak-anak ya. Karena apa? Hewan itu juga punya hak anak-anak. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan perhatian yang layak, dan hak untuk kita urus dengan baik. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, kita punya hak dan kewajiban untuk hewan peliharaan kita. Di sini ibu akan sebutkan hak untuk ketika kita pelihara hewan. Kita berhak bermain dengan hewan peliharaan kita, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, lalu hilang dari rasa kesepian. Hak kita itu belajar bertanggung jawab dan belajar mandiri. Lalu kewajiban kita apa terhadap hewan peliharaan? Yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit,
dan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap hewan peliharaan kita. Itulah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Jadi anak-anak, ayo melakukan kewajiban kalau kalian memiliki hewan peliharaan. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini Ibu tuliskan kewajibannya apa, dampak bagi hewan apa, dan dampak bagi lingkungan sekitar apa. Contohnya, kewajibannya memberi makan dan minum hewan peliharaan. Tentunya dampak bagi hewannya itu hewan menjadi sehat. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar yaitu tidak ada hewan yang berkeliaran mencari makan. Jika kewajiban kita membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, tentunya dampak bagi hewan akan bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan sekitar apa? Lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Lalu saat kita melaksanakan kewajiban kita untuk memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, dampak bagi hewannya apa? Yaitu hewan dapat hidup dengan baik. Dan dampak bagi lingkungan sekitar apa? Lingkungan menjadi tertib. Selanjutnya kewajiban kita mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Dampak bagi hewan apa? Hewan menjadi sehat. Dan dampak lingkungan sekitar yaitu tidak khawatir adanya penyakit menular dari hewan. Saat kita memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap hewan peliharaan kita, dampak bagi hewan yaitu hewan menjadi penurut. Dan dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan hidup damai. Jadi itu tadi dampak bagi kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Di sini Ibu sebutkan kalau kita tidak melakukan kewajiban kita. Bagaimana ya? Kewajiban memberikan makanan dan minum hewan peliharaan itu, jika kita tidak melakukan, ya dampaknya hewan akan menjadi kelaparan dan haus. Nah, kalau sudah lapar dan haus, itu akan menimbulkan suara berisik anak-anak. Mereka akan mengeluarkan suara karena kehausan, kelaparan, sehingga mengeluarkan suara berisik yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Kalau kita tidak melakukan kewajiban membersihkan atau memandikan binatang, tentunya berdampak bagi hewan. Hewan menjadi kotor dan tidak sehat. Lalu dampaknya bagi lingkungan sekitar dapat menimbulkan penyakit. Jadi kalau kalian memelihara hewan, kalian harus melakukan kewajiban kalian masing-masing. Kalian harus tahu, oh kewajibanku memberi makan, memberi minum, membersihkan kandangnya, dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalnya memberi makan, membersihkannya, memberi tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Amati gambar mozaik di bawah ini anak-anak. Nah ini gambar mozaik ya anak-anak. Gambar yang dihias dengan biji-bijian yang terbentuk menjadi mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi.
Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Misalnya biji-bijian ya anak-anak. Bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain sebagainya. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Membuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Nah, ini adalah cara membuat mozaik. Jadi, kalian sediakan dulu pola gambar di sebuah kertas anak-anak. Yang kedua, kalian bisa beri lem pada bidang gambar. Kemudian, tempelkan biji-biji dengan rapi. Perhatikan komposisi warnanya. Jadi, warnanya harus yang bagus ya, anak-anak. Kalau misalnya, kepalanya orange misalnya ya. Perutnya orange juga. Sayapnya warnanya coklat misalnya dari biji kedelai misalnya. Itu kalian harus memperhatikan komposisi warnanya sehingga membuat suatu gambar atau seni rupa yang bagus. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi anak-anak ibu semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Lalu share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian.